Ini orang Tangsel jarang lihat luas kayak gini nih. Halo. Hari ini gue dan Surya akan nyobain dua mobil compact SUV yang anti mainstream. Artinya mobil yang jarang lu lihat di jalanan. Tapi hari ini kita bakal bahas dua mobil yang berbeda pabrikan. Satu dari Korea dan satu dari Jepang. Mobil apa tuh, Feb? Mazda CX-3 dan Hyundai Creta. Kita akan nyobain langsung secara bersamaan. Yuk! Hyundai Creta dulu nih. Hyundai Creta. Hyundai Creta ini, kebetulan yang kita lagi bahas hari ini adalah Hyundai Creta perakitan tahun 2022. Warna aslinya adalah warna merah, tipenya Prime, two-tone, mesinnya 1,5 atau 1500 cc, 4 silinder. Transmisinya unik kalau Creta. Apa tuh? IVT. IVT. Yes, itu IVT. Soalnya supaya mulus lah perpindahannya untuk dalam kota. Menurut gua sih Hyundai Creta ini mengedepankan kenyamanan. 5-seater juga ya? 5-seater, betul. Oke. Compact SUV 5-seater. Mazda CX-3. Mesinnya diambil dari Mazda 2, which is 1500 cc. Tetap lebih kecil daripada Creta sebenarnya. Cuman velgnya nggak kecil. Velgnya ring 18, bannya 21550. Sama 4 silinder, Skyactiv, nama mesinnya. Oke. Dia modelnya timeless. Mazda itu punya sebuah filosofi desain, Sur. Oke, apa tuh? Jadi namanya Kodo Mazda. Disebutnya itu adalah soul of motion. Jadi ibaratnya, ini mobil diem aja tuh kayak berasa bergerak. Emang Mazda tuh punya beberapa filosofi. Contoh misalnya kayak filosofi namanya Jinba Itai, mengartikan kalau pengendaranya sama mobilnya tuh bersatu gitu. Jadi satu ya? Iya, jadi kalau di-compare sama si Hyundai Creta, dia punya kenyamanan, kalau Mazda itu punya sensasi berkendara yang fun. Jadi nanti kita bakal sharing ke lu gimana feeling berkendaranya dari Mazda CX-3 dan Hyundai Creta. Di mana Mazda CX-3 ini dia katanya mengedepankan driving experience dengan Jinba Itai-nya, atau Hyundai Creta yang katanya mengedepankan kenyamanan. Oke, let's go. Oke, jadi ini adalah kabin Mazda CX-3. Jadi kalau lihat sebenarnya sepintas kabinnya memang lebih sempit dibandingkan Hyundai Creta gitu. Tapi ini semuanya nge-grip nih, mulai dari posisi duduk, joknya yang meluk, terus setirnya yang sebenarnya ini kayaknya lebih besar ini ya, setirnya ya, tapi gripnya itu lebih kecil daripada Hyundai Creta. Nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil, jadi pas gitu di genggaman gua. Looks-nya, nah ini yang mungkin berbeda sama Hyundai Creta. Looks-nya lebih premium. Di sini ada soft touch, terus ada jahitan-jahitan Ibu Fatmawati, terus ya ini apa namanya, lubang ventilasi AC-nya modern banget gitu. Ada knop putarnya di sini ya, di tengah sini. Oke, Hyundai Creta. Nah, Hyundai Creta ini adalah salah satu produk dari pabrikan Korea, yaitu Hyundai. Di mana dia juga sebenarnya entry level compact SUV-nya juga, sama seperti Mazda CX-3. Tapi dia kalau menurut gua pribadi, dia fokusnya adalah ke kenyamanan ya, bukan driving centric atau kayak istilah Jinba Itai-nya si Mazda. Di sini kayak feel duduknya itu agak sedikit commanding, tapi nggak yang kayak apa ya, kayak full frame leather frame SUV gitu. Feel berkendaranya, tarikannya enak. Karena apa? Karena dia ditenagai dengan mesin 1500 Smartstream 2, tapi transmisinya tuh pakai IVT. Nah, IVT ini menurut gua pribadi dia itu balance antara power sama kenyamanan. Jadi kenyamanannya hampir nggak ada tradisional CVT, nggak ada kerasa tuh perpindahan antara giginya. Tapi tarikan bawahnya tuh nggak seboyo CVT konvensional ya, atau kebanyakan CVT gitu ya. Dimana kalau pas tarikan RPM bawah tuh kayak hampir kempos gitu loh, low powernya kayak nggak ada gitu loh. Nah ini kalau kita kick down sedikit kayak gitu, kayak itu dia langsung ngeraung ya mesinnya itu ya. Jadi di situ enaknya IVT. Masih ada CD player nih di sini. Jadi buat yang punya CD banyak
di sini masih bisa di setel. Tapi tenang, kalau buat anak Gen Z yang nggak punya CD atau nggak tahu CD itu apa ya, biasanya lewat Spotify atau Apple Music. Di sini udah ada nih head unitnya yang udah terkoneksi Apple CarPlay sama Android Auto. Fun fact, head unitnya Mazda itu kalau lagi jalan nggak bisa dipencet. Tapi ada penggantinya, yaitu adalah button-button dan knob yang ada di konsol tengah ini gitu. Jadi ini baru bisa dioperasiin pas lagi jalan. Nah, untuk sisi entertainment unitnya, si Hyundai Creta ini, dia udah dilengkapi dengan head unit atau entertainment unit yang full LCD, kalau gue bilang. Jadi semua bisa dioperasionalkan dengan LCD-nya, walaupun ada beberapa tambahan tombol-tombol fisik di sekelilingnya. Ukuran layarnya sekitar di 8 inch. Udah ada wireless Android Auto dan wireless CarPlay, which is it's a very good deal ya menurut gue. Karena zaman sekarang siapa sih yang nggak mau pakai koneksi HP-nya ke mobilnya, jadi supaya nggak mainin HP langsung gitu kan. Jadi itu bakal oke banget. AC-nya udah auto climate, jadi kalau nggak mau tiba-tiba kedinginan atau tiba-tiba kepanasan, jadi kayak AC di rumah aja, atur temperatur berapa yang disuka, misalkan suka kayak 18. Tombol-tombolnya knob putar dan segala macam. Tapi di sini belum ada sunroof gitu. Ada panoramic sunroof. Jadi nggak cuma sunroof doang, panoramik. Jadi istilahnya gede, sunroof itu bisa dibuka. Jadi gokil nggak tuh? Jadi lu kalau bosen gitu ngelihat kabin yang gelap mulu, tinggal buka. Tinggal buka, begitu lu mau kampanye gitu tinggal angkat lagi sunroofnya, keluar deh tuh dari sunroof. Jadi bisa pamer ke tetangga-tetangga, lu bisa keluar. Ada head up display, di kereta nggak ada. Dan yang seru adalah kayak ada fitur motor. Jadi dia itu punya namanya iStop Off. Kalau kayak tadi nih, misalnya kita lagi berhenti gitu, lampu merah, idle gitu, mesinnya tiba-tiba mati. Konsumsi bahan bakar. Nggak tahu kenapa ini konsumsi bahan bakarnya lagi bagus dibandingkan Hyundai Creta. Ini konsumsi bahan bakar ya 14,5 km per liter. Nggak tahu ini irit, nggak tahu ini yang nyetirnya kakinya bagus. Itu banyak faktornya ya. Tapi ini kayaknya lebih irit sih dari Creta ya. Konsumsi bahan bakarnya Hyundai Creta itu sejauh ini selama gue pakai itu rata-rata di 1:12 sih. Itu campur ya, campur dalam kota dan luar kota, tol dan jalan biasa. Ini bagus nih, nutup spionnya itu diputer. Jadi bukan dipencet tapi diputer buat yang pengaturan kanan kirinya ini. Jadi kalau mau dibuka diputar dulu, trot, baru dia buka. Lalu di sini ada tempat naruh tisu bekas, ya kan? Biasanya kan kalau habis tisu gitu, bingung kan mau buang di mana? Di sini. Bener nggak sih semua mobil ini dijadiin tempat naruh tisu bekas? Konsol tengah. Jadi di sini ada hidden gem. Bukan, di sini ada hidden apa ini? Salah. Bukan hidden topper. Ini ada hidden bacot. Ini apa namanya? Cup holder. Oh iya. Di sini ada hidden cup holder. Jadi di sini tuh sebenarnya konsolnya tuh kotak doang gitu. Di sini ternyata ada pencetan. Pencetan itu adalah, mau lihat? Kelihatan di sini kamera 3 2 1. Nah, itu dia ya. Konsol tengahnya juga di sini ada 2 biji ya. Di sini satu genggam saya, di sini satu genggam usop. Nah, terus oh, di sini juga ada pencetan. Oh, ini jadi bisa dibuka nih ya. Ini bisa dibuka. Di sini ada pencetan lagi. Wih, apakah itu? Lihat, sistem otomatisnya bagus banget nih. Kelihatan kameramen? 3 2. Iya, tuh. Coba ya kita taruh lagi cup holder di sini. Kita naruh cup holder. Kita naruh cup ya. Oh, bisa. Oh, jadi di sini ternyata bisa 2 cup masuk ke sini gitu ya. Oh, gitu. Tapi saya tadi nggak naruh di situ, saya naruh di sini, nggak apa-apa. Jadi ini bisa dilipat tuh kayak gitu, bisa otomatis, ini bisa otomatis ya. Nah, udah. Kalau ininya nggak ada ya. Di sini nggak ada air purifier kayak Hyundai Creta Prime. Tapi ada bantal. Tapi ada anjingnya. Tapi ada anjing penjaga. Ya. Gue iya, saya takut anjing, nggak boleh. Saya kalau kena anjing harus mandi tanah. Udah diem, nggak usah direspon. Kan saya lagi review nih. Dijawabin mulu ya. Lu kata gue lapor Pak. Nah, ini ada anjing. Lupa kan gue.
Ini ada tempat tisu, dia kreatif sekali ya tuh, disangkutin ke sini, tempat tisunya bagus. Ini ada konsol yang kayaknya bisa oh ini tuh layar gitu. Jadi kayak ngasih tahu nih misalnya yang sebelah kelebihan berat badan keluar nih di sini. Bukan. Ini kalau misalnya yang sebelah nggak pakai seat belt, dia di situ tuh si apa namanya keterangannya. Yang seru adalah si injakan pedal gasnya ini dari bawah, nggak ngegantung dari atas kayak Hyundai Creta ya, jadi lebih firm gitu, lebih enak gitu buat nge-adjust pelan ininya apa kencengnya. Dan jarak dari gas ke rem nih yang gue suka sebenarnya, ini matters buat gue sih, kayak buat gue ini nggak terlalu jauh dan nggak terlalu dekat, jadi pas gitu. Ada dudukan buat kaki kirinya ya, kaki kiri gue bukan kaki kiri penumpang, kalau kaki kiri penumpang di sebelah sana. Karena gua itu pribadinya berangkat awalnya dari mobil MPV yang dimana dia itu pasti membanggakan kelegaan kabin, ya kan. Terus gua ganti yang 5-seater Hyundai Creta. Itu memang agak sedikit kepotong ya dari legroom itu. Tapi kalau kita bandingin sama CX-3 Mazda punya tadi, pasti ya gue yakin Hyundai Creta itu lebih gede ya. Karena dia dari dimensinya pun Hyundai Creta lebih gede sedikit ya daripada CX-3. Jadi nggak ada sih, gue seneng ini di bagian center console-nya si Hyundai Creta itu. Jadi bisa kayak apa ya, kayak kaki gue tuh bisa rest di center console-nya gitu loh. Jadi kalau biasanya kan kalau yang kanan tuh restnya di door trim kanan, nah yang kaki kiri gue tuh restnya di center console-nya seperti itu. Jadi untuk bawa jalan jauh itu recommended banget lah. Di sini ada kaca tapi nggak ada lampunya. Di sini ada buat naro surat tanah. Nggak ada, tapi di sini nggak ada, cuman ada cermin doang. Nggak ada lampu dan nggak ada tempat buat naro surat tanah. Nah di sini ada ini nih, handle ini nih. Kayak BYD Seal ya? Hah? BYD, ini BYD Seal. Oh, ini BYD Seal. Enggak, Mazda. Dan di sini ada nih, kalau di Hyundai Creta kan nggak ada kan? Di sini ada. Udah sama ini seatbelt juga bisa di-adjust dan segala macam. Bedanya di sini nggak ada stiker komunitas kereta. Udah, unlock locknya di sini juga. Sama, yang auto cuman kaca driver, kecil juga. Yang ini nggak auto ya, belum auto. Gitu locknya di sini. Begitu dalamnya. Berkendaranya, nah ini jauh beda rasanya sama kereta. Kenapa? Karena ini nih. Wah, Wow, gokil. Masih gimana ada, Feb? Gimana Feb? masih ada garis ya. Ini sumpah sih menyenangkan sekali, Sur. Menyenangkan sekali mobilnya. Parah. Pantun Feb. Beneran nggak Jinba IT-nya? Jinba Itai sih. Jinba IT. Jinba Menyatu Itai dengan sih. Menyatu kendaraannya. dengan jiwa raga ini ya. Kayak naik gitu ya. kuda nggak? Tadi lu soalnya bilangnya kayak naik kuda. Kayak naik katanya. kuda sih bener sih ya. Kayak naik Oke, kuda kalau ya. begitu ini garisnya kita hilangin aja. Yap. Shoo. Nah, jadi Sekarang Sur, kita menyatu sudah menyatu sekarang. Jadi Oke. sebenarnya kalau secara mesin itu emang sama lah ya. Ya, kurang Sama. lebih sama 1500, 1500. naturally aspirated. Oke. Ya kan? Cuman tadi kalau ngelihat dari pas belokan atau tikungan, lurus dan segala macam tuh Mazda menurut gua lebih juara Ya. ketimbang sama kereta gitu ya. Tapi secara suspensi emang lebih stiff dia. Ya karena dia dibikin supaya enak buat manuver. Nah, bener. Akhirnya manuvernya jadi enak gitu. Betul. Tapi ya jujur gue sedikit pengen. Sabar, ingat di video sebelumnya Iya. lu itu ada Iya ya? fansnya All Terrain. Betul. AT. Tolong, Iya. ini jangan Oh, merambah nggak boleh ya? tempat orang. Ini Oh, iya, ini iya. kekuasaan gue. Oh, ini lu ya? Oh, ya, sorry ya, Yang sorry ya. yang racetrack-nya itu. Berarti gue ngerestuin lo untuk rubah mobil lo jadi ini. Ya, tapi gue tadi cerita, gue sebenarnya mau ambil ini, tapi Oke. di veto istri gue karena space belakangnya kan, lu tahu sendiri tadi kan, jadi Oke. dia memang space belakangnya nggak terlalu. Buat yang masih bingung, budget 300-an, 400-an bener nggak ya ini? Ya di bawah 400 lah. 400, iya segituan. Dua mobil ini menurut gue sih recommended gitu. Itulah video kita kali ini. Jadi mudah-mudahan lo
dapat inspirasi yang tadinya pengen pilih Hyundai Creta atau Mazda CX-3, mau pilih yang mana, mungkin di video ini bisa kegambar lah sedikitnya gitu ya. Betul sekali, kegambar dan istilahnya karena memilih mobil itu pilihan komitmen jangka panjang gitu loh. Jadi Iya. jangan sampai lu baru pakai 6 bulan terus mau ganti gitu, jadi sayang banget gitu. Jadi sesuaikan dengan kebutuhan aja. Gitu. Oke, kalau gitu, gue Febri, Gua Surya, kita pamit ya. bye-bye. Gue mau ke dealer Mazda dulu, Sur. Nice. Mau balikin mobil maksudnya.